ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara kalian akan melakukan amalannya penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ya, sampai di antara dia dengan dengan surga tersebut kecuali zira'. Zira' itu satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, melainkan telah terdahului kitabnya, telah tercatat kitabnya. Fayamalu bi'amali ahli nar, sehingga dia melakukan amal perbuatan ahli neraka. Fayadkhuluha, lalu dia masuk ke dalam neraka tersebut. Padahal antara dia dengan surga tadi sudah dekat, tapi ternyata yang dia lakukan adalah perbuatannya ahli neraka, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada orang yang melakukan amal perbuatannya ahli neraka, sehingga antara dia dengan neraka itu sudah sangat dekat sekali. Fayasbiqu alaihi alkitab, tapi ternyata telah tertulis di dalam kitab fayamalu bi'amali ahli jannah, bahwa dia melakukan amal perbuatannya penghuni surga. Fayadkhuluha, maka dia menjadi penghuni surga tersebut. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, hadis ini adalah azimun jami'un li ahwalil insan, min mabda'i khalqihi wa maji'ihi ila hadhihi al-hayati ad-dunya ila akhir ahwalihi min al-khulud fi daris sa'adah aw daris syaqa' bima kana minhu fil hayati ad-dunya min kasbin wa 'amalin wifqa ma sabaqa fi 'ilmi Allah faqaddarahu wa qadah. Hadis ini adalah hadis yang agung yang menjelaskan tentang ahwal kedudukan manusia, dari mulai diciptakannya manusia tersebut, kemudian dia datang ke dunia sampai dia meninggalkan dunia, dan pada akhirnya dia itu termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia. Ini bapak-bapaknya sedang pada ngantuk ini. Nah, bahwa jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, hadis ini adalah hadis yang sangat agung yang menjelaskan kepada kita tahapan penciptaan manusia dan akhir daripada kehidupan manusia. Faedah yang pertama yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah atwaru janin fil rahim, tentang pergerakan atwar, perubahan dari satu bentuk ke bentuk berikutnya, sebuah janin di dalam rahim seorang ibu. Hadis ini menunjukkan bahwa janin itu yataqallab, berubah-ubah dari satu bentuk ke bentuk berikutnya selama 120 hari. Selama 120 hari. Selama 120 hari itu, janin berubah menjadi 3 bentuk. Bentuk yang pertama masih berbentuk nutfah, air sperma. Kemudian bentuk yang kedua Allah Subhanahu wa taala rubah menjadi alaqah. Ini pada 40 hari berikutnya. 40 hari pertama dia sebagai nutfah, air sperma. 40 hari berikutnya dia berubah menjadi segumpal darah. 40 hari berikutnya Allah Subhanahu wa taala rubah menjadi segumpal daging. Nah, setelah melewati 120 hari baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Lalu dicatatlah baginya 4 kalimat. Dicatat baginya 4 kalimat.
Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, seseorang sebelum terlahir di dunia itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, bitkat birizqihi. Dicatat rezekinya. Rezeki kita itu sudah tercatat, sudah tertakar Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya, sebelum kita lahir. Rezeki itu sudah tercatat. Yang pertama itu adalah bitkat birizqihi. Ya. Kemudian yang kedua wa ajalihi. Kapan manusia itu akan meninggal? Sudah dicatat Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya. Kita mau lari ke tempat manapun, ke tempat yang tinggi sekalipun, ya, supaya terhindar dari tsunami, supaya terhindar dari bencana yang ada di bawah. Ya, kita mau masuk ke dalam tempat sekuat apapun supaya kita terselamatkan dari bencana-bencana yang ada. Kalau itu sudah saatnya kita meninggal dunia, maka kita juga akan meninggal dunia. Karena semuanya sudah dicatat. Kapan ajal manusia tersebut datang? Kemudian yang ketiga, wa amalihi. Amal perbuatan yang akan dia lakukan itu apa nanti semasa hidupnya, itu sudah tercatat. Kemudian yang keempat, syaqiyun aw sa'id. Dia itu bakal menjadi orang yang celaka atau orang yang bahagia, itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya. Ini adalah faedah yang pertama lihat dari hadis yang keempat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Kemudian ada hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan urutan ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia langsung. Mampu atau tidak, Bapak? Mampu. Ya, menciptakan dunia, menciptakan langit, bumi dan seisinya aja mudah bagi Allah, apalagi menciptakan manusia. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia secara langsung, tidak melalui tahapan-tahapan. Apa hikmah di balik ini semuanya? Disebutkan di dalam kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Kata beliau, wal hikmatu fi khalqillahi ta'ala lil insani bihadha at-tartib wa wifqi hadha at-tatawwur wa at-tadarruj min halin ila hal ma'a qudratihi subhanahu wa ta'ala ala ijadihi kamilan fi asra'i lahza hiya intizamu khalqil insani ma'a khalqi kaunillahi al-fasih wifqa asbab wa musabbabat wa muqaddimat wa nataij wa hadha ablagh fi tibyan qudratillahi ta'ala. Jadi disebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan urutannya penciptaan manusia seperti ini. Ya. Kenapa Allah menciptakan manusia secara bertahap dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, padahal Allah itu mampu menciptakan manusia secara sempurna secara langsung, tidak melalui tahapan tersebut. Ya. Kenapa? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah intizamu khalqil insan ma'a khalqi kaunillahil fasih wifqa asbab wa musabbabat wa muqaddimat wa nataij. Ya. Hikmahnya itu Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa ciptaannya yang sempurna itu, ya, itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuai dengan sebab dan permulaan. Allah ingin menunjukkan, Allah ingin mencontohkan kepada kita semuanya bahwa segala sesuatu itu harus kita melalui dengan proses. Ya, ada yang memulainya. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, mungkin dulu perintis pembangun masjid ini
memulainya tidak semudah saat ini ketika pengurus melanjutkan mengurusi masjid yang mulia ini, iya. Tapi melalui proses awal, mencari sebidang tanah, mencari orang yang mau membantu untuk membangun masjid tersebut, mengumpulkan orang-orang untuk datang ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah, datang di majelis ilmu, merintis itu butuh apa? Proses. Allah ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa sesuatu yang sempurna itu membutuhkan proses. Ya, sesuatu yang sempurna itu membutuhkan proses. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan nafkhur ruh. Berkaitan dengan nafkhu ar-ruh. Ditiupkan ruh ke dalam manusia tersebut. Ittafaqal ulama ala anna nafkhur ruh fil janin yakunu ba'da madhi 120 yawman 'ala al-ijtima' baina az-zawjayn. Sepakat para ulama bahwa ruh itu ditiupkan ke dalam janin setelah dia melewati 120 hari. Ya. Makanya bagi suami istri yang sedang Allah Subhanahu wa taala karuniai ya istrinya tersebut memiliki janin ya hamil, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tentukan 4 kalimat yang baik pada keturunan kita tersebut ya. Kemudian ruh ma yahya bihil insan wa huwa min amrillahi ta'ala. Ruh itu sesuatu yang menjadikan manusia hidup. Ya, dan berkaitan dengan ruh ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui banyak pengetahuan tentang ruh ini. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu dalam urusan Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah kalian diberikan pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit. Nah, ruh ini mayahnya bil insan. Ruh ini yang menjadikan manusia hidup. Makanya orang meninggal dunia ketika ruhnya dicabut. Ketika ruhnya dicabut. Manusia hidup ketika ruhnya ditiupkan. Sebelum ditiupkan oleh ruh, ya, segumpal daging itu tidak hidup. Mati, Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh, ya, dengan memerintahkan malaikatnya tersebut, barulah dia berkembang. Kita saat ini masih hidup karena Allah masih memberikan ruh di dalam jasad kita. Nanti pada saatnya ketika ajal kita datang, ya, ketetapan kita meninggal dunia itu telah tiba, ruhnya diambil. Ruhnya dicabut. Saat itu jasad kita bergerak atau tidak? Sudah tidak bergerak lagi. Makanya ruh inilah yang menjadikan manusia hidup, manusia bergerak. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian berkaitan dengan poin yang berikutnya adalah tahrimu isqati al-janin. Haramnya ya menggugurkan janin. Tahrimu isqati al-janin. Haramnya menggugurkan janin. Berkaitan dengan haramnya menggugurkan janin ini disebutkan di sini, ittafaqal ulama ala tahrim isqatil janin ba'da nafkhir ruhi fihi wa'tabiru dzalika jarima la yahillu lil muslim an yaf'alahu. Ya. Sudah dianggap sebagai orang yang telah melakukan dosa besar, jarimah, kriminal, sebuah kriminal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ada seseorang yang menggugurkan janin
setelah ditiupkannya ruh. Setelah ditiupkannya ruh. Ya, li'annahu janayah ala hayyin mutakamilil khalqi zahiril hayah. Karena dia itu di dalam fikih sama hukumnya membunuh orang yang sudah hidup. Ya, seseorang yang menggugurkan janin yang sudah melewati 120 hari itu sama dengan dia membunuh manusia yang sudah hidup, dan ini hukumnya haram. Ya, Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang memiliki klinik-klinik kebidanan, ya, yang memiliki klinik kebidanan, persalinan, hati-hati. Jangan sampai ya tempat kita yang seharusnya membantu untuk persalinan para ibu justru kita gunakan untuk memfasilitasi mereka yang ingin menggugurkan janinnya. Nauzubillah. Itu perbuatan dosa besar, membunuh manusia. Ya. Wa amma isqatul janin qabla nafkhir ruh fihi fa haramun aidan. Wa ila dzalika dzahaba aghlabul fuqaha. Begitu juga menggugurkan janin yang belum sampai usia 120 hari. Mayoritas para ulama juga mengatakan perbuatan itu juga perbuatan yang haram, terlarang. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang qadarallah sudah kecelakaan, hamil di luar nikah? Apa yang harus diperbuat? Ya, Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, janin tersebut tidak memiliki hubungan dengan dosa yang dilakukan oleh laki-laki sama perempuan tersebut. Tidak ada hubungannya. Maka kalau sudah terlanjur, ya, kita tidak mengetahui tahu-tahu, nauzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi anak keturunan kita semua. Sudah hamil, maka jangan sampai digugurkan. Karena janin tersebut tidak berdosa. Yang berdosa siapa? Pelakunya. Yang berhak mendapatkan hukuman itu pelakunya, bukan janinnya. Ya, bukan janinnya. Maka biarkan dia sampai tuntas keluar dari rahim ibunya. Ya, urusan laki-laki sama ibunya tersebut adalah urusan yang berbeda. Jangan menutupi kemaluan dengan menggugurkan janin, karena ini adalah jarimah, perbuatan kriminal. Ya, kalau janin tersebut adalah janin yang sudah melewati 120 hari, maka hukumnya dia sama dengan membunuh manusia yang utuh kehidupannya. Karena Allah telah memberikan ruh kepada dirinya. Begitu juga janin yang belum ditiupkannya ruh, mayoritas para ulama juga mengatakan itu perbuatan yang haram yang harus dihindari oleh kaum muslimin. Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, tugas kita sekarang ini berat. Menjaga generasi kita, keturunan kita, anak-anak kita agar mereka terhindar dari perbuatan zina. Ya, betapa banyak Bapak Ibu klinik-klinik persalinan itu mereka memfasilitasi perempuan-perempuan yang ingin menggugurkan janinnya. Orang-orang yang menggugurkan janinnya 99% mereka itu adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina. Karena mereka malu. Mereka ingin menutupi kemaluannya, rasa malunya dengan menggugurkan janin tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan ini marak sekali di kota-kota besar. Ya, ini marak sekali di kota-kota besar. Nah, silakan sesekali tanyakan kepada dokter-dokter, berapa banyak angka pengguguran janin di sekitar kita ini? Besar. Ketika itu angkanya tinggi, menunjukkan bahwa perbuatan zina di sekitar kita ini juga merajalela. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka jaga
Ya, jaga diri kita yang pertama. Kemudian yang kedua, jaga anak-anak kita. Ya, jaga anak laki-laki kita dan juga anak perempuan kita. Karena begitu bebasnya pergaulan saat ini, kalau mereka tidak kita ingatkan, tidak kita jaga, maka dikhawatirkan mereka tergelincir dari dalam perbuatan dosa besar tersebut. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian ya berkaitan dengan ilmu Allah taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ta'ala ya'lamu ahwalal khalqi qabla an yakhluqahum. Fama yakunu minhum syai' min imanin wa ta'atin aw kufrin wa ma'asiyatin wa sa'adatin wa syaqawah illa bi'ilmillahi wa iradatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui semua keadaan hambanya, ya, sebelum Allah menciptakan mereka. Sebelum Allah menciptakan kita itu Allah sudah mengetahui ahwal keadaan kita. Ya, kita akan menjadi orang yang beriman, taat, atau orang yang kufur lagi bermaksiat, itu Allah sudah mengetahui hamba sebelum mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia itu akan menjadi orang yang bahagia atau orang yang celaka, Allah juga sudah mengetahuinya. Ya, semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu adalah keinginan, iradah, keinginan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Pengetahuan Allah terhadap makhluknya itu sempurna. Jangankan yang sudah menjadi manusia, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatannya. Ketika belum diciptakan saja itu Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada hambanya. Sehingga Bapak Ibu jemaah sekalian, sekecil apapun perbuatan yang kita sembunyikan saat ini, ya, itu perbuatan taat atau perbuatan maksiat, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita ketika sendirian berada di kamar kita, tidak ada orang yang mampu melihat kita. Ya. Kemudian kita berpikir tidak ada yang melihat kita, kemudian kita melakukan kemaksiatan, kita mengira tidak ada yang mengawasi kita. Semua itu tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang itu mudah melakukan kemaksiatan ketika dia jauh dari keramaian. Ketika dia jauh dari keluarga. Ketika dia jauh dari keramaian. Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Lihat mereka orang-orang yang bermaksiat. Mereka selalu menjauh dari orang-orang yang dia kenal. Kalau bisa dia melakukan kemaksiatannya itu tidak ada yang mengetahui. Orang mau korupsi, maunya apa? Sembunyi, nggak boleh ada yang tahu. Orang mau melakukan perbuatan zina, dia maunya tertutupi. Ya, yang parah itu ketika ada orang bermaksiat, dia sudah tidak memiliki rasa malu sama sekali. Sudah hilang rasa malunya. Ya, na'udzubillah. Ini sudah tingkatan yang paling parah sekali. Dan Bapak Ibu jemaah sekalian, sepintar apapun kita menyembunyikan kemaksiatan kita di hadapan manusia, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Maka muraqabatullah, ya, menanamkan di dalam diri kita bahwa Allah itu selalu mengawasi kapanpun, dimanapun
dalam kondisi apapun kita, itu sangat penting bagi kita. Supaya kita selalu mawas diri, supaya kita selalu berhati-hati, supaya kita selalu menjauhi kemaksiatan tersebut dan terus melakukan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kemudian berkaitan dengan al-qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Laqad amarana Allah taala bil imani bihi wa ta'atihi wa nahana 'anil kufri bihi subhanahu wa ta'ala. Wa nahana 'anil kufri bihi subhanahu wa ta'ala wa ma'asiyatihi wa dhalika ma kallafana bihi wa ma qaddarahu Allah lana aw 'alaina majhul la 'ilma lana bihi wa lasna mas'ulina 'anhu fala يحتج صاحب الضلال والكفر والفسق بقدر الله وكتابته وإرادته قبل وقوع ذلك منه. Ini berkaitan dengan ihtijaj, berhujjah dengan qadar, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita agar kita beriman kepadanya, agar kita mentaatinya, dan Allah melarang kita untuk melakukan kekufuran dan bermaksiat kepadanya. Ini jelas harus kita sepakati dulu ini Bapak Ibu. Allah memerintahkan kita beriman, kemudian menjadi pribadi yang taat. Allah Subhanahu wa taala melarang kita kufur, tidak beriman, melarang kita menjadi orang yang bermaksiat kepadanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita itu belum tahu Bapak Ibu. Kita belum tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Ada yang tahu di sini bagaimana akhir kehidupan kita nanti? Tidak ada yang tahu. Majhul. Ketetapan Allah, takdir Allah itu majhul. Majhul itu Allah sembunyikan dari kita. Allah yang mengetahui. Allah sembunyikan dari diri kita. Agar apa? Agar kita berlomba-lomba, agar kita berusaha semaksimal mungkin, ya, agar kita mau berusaha supaya kita diakhiri kehidupan kita ini dengan husnul khatimah, ya. Dan orang-orang yang fasik, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang kufur, tidak boleh menjadikan bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu adalah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Seseorang tidak boleh mengatakan saya sekarang tidak mau sholat karena Allah menginginkan saya tidak sholat. Ya, karena Allah memerintahkan kita untuk sholat. Allah memerintahkan kita untuk menjadi pribadi yang taat, beriman lagi taat kepadanya. Ya, kecuali segala sesuatu yang sudah lewat, sudah terjadi, maka kita katakan qaddarallahu wa ma syaa bihi fa'ala. Allah telah mentakdirkan dan apa saja yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Kalau sudah terjadi, perbuatan baik maupun buruk, iman maupun kufur sudah terjadi, sudah lewat, berarti memang itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang belum terjadi, ini kita semuanya diperintahkan untuk berbondong-bondong berusaha menjadi pribadi yang taat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akal. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita rasul. Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya untuk menyampaikan wahyunya kepada kita, sehingga beliau menjelaskan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang maksiat, mana yang taat, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang akan mengantarkan kita ke dalam surga dan mana yang akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Semuanya telah dijelaskan. Di sini kita harus berusaha. Di sini kita harus
berusaha menjadi pribadi yang taat, Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya, doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita ke dalam di atas ketaatan tersebut. Bapak Ibu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian poin yang keenam, al-a'malu bil khawatim. Perbuatan itu tergantung pada akhirnya, pada penghujungnya. Ya, jangan dibalik. Di awalnya semangat, pada akhirnya loyo, tidak semangat. Al-a'malu bil khawatim. Ya, amal perbuatan manusia itu akan terlihat pada finishnya, bukan pada permulaannya. Karena bisa jadi orang yang sudah memulai dengan penuh semangat, ternyata dia gagal di finish. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya semua amalan perbuatan manusia itu ditentukan dengan yang terakhir. Ditentukan dengan yang terakhir. Bisa jadi manusia seumur hidupnya dia melakukan kemaksiatan, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal dunia dia bertaubat, Bapak Ibu. Dia bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Benar-benar dia bertaubat menyesali apa yang telah dia perbuat. Ya, lebih dari sekian puluh tahun dia lakukan untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, mendekati ajalnya dia bertaubat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat yang terakhir ini, yang menjadi penentu dia menjadi su'ada, menjadi sa'id atau syaqi, menjadi orang yang bahagia atau orang yang celaka, yang akhirnya tadi ternyata sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah, lalu Allah terima taubatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, maka dia juga berhak menjadi penghuni surga. Sebaliknya, barangkali ada seseorang selama usia hidupnya itu digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tapi menjelang wafatnya, menjelang ajalnya, qadarullah dia itu murtad, kufur, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, akhirnya ini mampu menghapus kebaikan-kebaikannya yang dulu yang pernah ia lakukan, sehingga dia bisa menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang agung ini mengingatkan kepada kita bahwa kita itu harus berhati-hati, karena al-a'malu bil khawatim. Ya, harus berhati-hati karena al-a'malu bil khawatim, amal perbuatan kita itu yang menjadi penentu adalah yang terakhir, dan kita nggak tahu akhirnya kita kapan. Ada yang tahu, Bapak? Kalau mungkin kita tahu usia 60 saya akan meninggal dunia, mungkin di usia 60 itu Masya Allah kita akan sungguh-sungguh ibadahnya, memperbanyak amal sedekahnya, ya, ketaatannya dikencangin lagi dan seterusnya. Tapi nggak ada yang tahu. Ketika tidak ada yang tahu, maka setiap detik, setiap saat kita semuanya memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin. Siapa tahu di saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala itulah akhir daripada kehidupan kita. Karena innamal a'malu bil khawatim. Karena yang menentukan semua kehidupan kita itu adalah yang terakhir. Ya, yang terakhir Bapak Ibu. Makanya di dalam Islam kita diperintahkan untuk mentalqin. Ya, mentalqin siapa? Orang-orang yang dalam sakaratul maut. Bagaimana cara mentalqin? Ya, bukan semua orang mengatakan la ilaha illallah baru bingung. Tapi satu orang dari pihak keluarganya, orang yang paling dekat, ya, menyambangi,
keluarga yang hendak meninggal dunia tersebut di dalam telinganya dibisiki kalimat la ilaha illallah. Itu cara mentalkin, dibisiki Bapak Ibu, ya, dengan pelan-pelan, jangan berbarengan kemudian saut-sautan, karena itu akan menjadikan bingungnya orang yang sedang dalam sakaratul maut. Tapi satu orang mendekati telinganya, dibacakan la ilaha illallah. Harapannya apa? Dia mengikuti. Harapannya apa? Itu adalah penutup terakhir kehidupannya. Ya, karena siapa saja orang yang meninggal dunia dan dia mengakui kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti dia dijamin surga. Karena kunci surga itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian yang ketujuh, poin yang ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu selalu memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit, ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala dinik. Ya, dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperbanyak doa ini, ya muqallibal qulubi wal absar. Nah, ini harus kita hafalkan Bapak-bapak sekalian. Lalu amalkan terus menerus. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja memperbanyak doa ini, maka kita lebih butuh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya muqallibal qulubi wal absar. Ya, wahai Rabb, wahai Zat yang membolak-balikkan hati dan penglihatan. Ya, penglihatan yang zahir maupun yang batin. Seseorang itu ketika menghukumi sesuatu bisa berubah-ubah atau tidak Bapak Ibu? Bisa. Hari ini kita katakan A, ini perbuatan yang harus saya lakukan, ini perbuatan yang halal yang diberkahi oleh Allah. Bisa jadi hari berikutnya penglihatan kita tetap dalam hal tersebut berubah. Kita mengatakan itu perbuatan yang berbeda dengan ketetapan kita yang pertama. Hati seseorang berubah-ubah. Ada orang paginya beriman, sorenya murtad. Sorenya murtad, paginya beriman. Hati berubah-ubah. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak doa ini, ya muqallibal qulubi wal absar, tsabbit qalbi, teguhkanlah hatiku ala dinik, di atas agama. Ini harus kita perbanyak doa ini Bapak Ibu. Karena tanpa pertolongan Allah mustahil kita semuanya mampu istiqomah di dalam menjadi pribadi yang taat, pribadi yang mukmin, pribadi yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa ini. Kenapa? Karena senjata orang-orang yang beriman itu adalah doa. Doa itu segala-galanya bagi kita. Tanpa pertolongan Allah mustahil kita mampu menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pada riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, ya sarrif qulubana ala ta'atik, jadikanlah hatiku selalu berada dalam ketaatan kepada. Ya, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah teguhkan hati kita dalam ketaatan. Kemudian pada poin berikutnya disebutkan di dalam kitab Al-Wafi fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, qala Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, inna khatimatas su' takunu wal iyadu billah bisababi dasisah batiniyah lil 'abdi wa la yattali 'alaiha an-nas wa kadzalika qad ya'malu ar-rajul 'amala ahli an-nar wa fi batinihi khaslah khair khufya taghlibu 'alaihi akhar
akhir umrihi fatujibu lahu husnul khatimah. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, sesungguhnya su'ul khatimah, pungkasan yang buruk. Nauzubillah, semoga Allah melindungi kita dari su'ul khatimah. Itu disebabkan dengan dasisah batiniyah, sesuatu yang membisiki di dalam hati manusia. Manusia tidak bisa melihatnya, wala yattali 'alaihan nas. Iya. Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan, terkadang sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kita itu penting. Karena dia mampu mengarahkan jasad kita untuk menjadi pribadi yang taat atau sebaliknya. Ya, makanya tadi disebutkan bahwa ada orang yang sudah melakukan amalan ahli surga. Antara dia dengan surga itu sebenarnya sudah dekat sekali, sudah dekat, tinggal satu zira'. Tapi barangkali di dalam hatinya ada bisikan setan, bisikan kecil. Ayolah coba dikit, ayolah lakukan sesekali saja, nggak selamanya kok, gitu kan? Nanti kan bisa bertaubat lagi. Bisikan-bisikan itu, sehingga seseorang dengan bisikan itu ketika dia turuti, bisa jadi Allah mengambil ajalnya saat dia melakukan kemaksiatan. Sehingga yang seharusnya dia menjadi penghuni surga malah menjadi penghuni neraka. Padahal dia itu telah melakukan banyak perbuatan ahli surga. Dan jangan dikira, terkadang ada orang yang selama hidupnya itu dia melakukan kemaksiatan, tetapi di dalam hatinya ini masih ada bisikan yang baik, lalu ia turuti. Dengan izin Allah, Allah wafatkan dia ketika dia dalam keadaan melakukan kebaikan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun dia telah banyak melakukan perbuatan buruk, tapi diakhiri dengan perbuatan baik, dengan taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya dia itu ketika melakukan perbuatan buruk menjadi penghuni neraka, dia menjadi penghuni surga karena dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, tidak boleh kita remehkan orang-orang yang mungkin barangkali saat ini belum mengenal masjid, belum sholat, belum mau berpuasa, belum mau melakukan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka pelan-pelan, doakan mereka. Kita nggak tahu, akhir daripada kehidupan nanti dia lebih baik atau kita. Kita nggak ada yang tahu. Maka tugas kita tidak menjauhi mereka, tapi tugas kita berdakwah kepada mereka, ajak mereka, doakan mereka. Selama seseorang itu masih diberikan kehidupan oleh Allah, maka selama itu pula manusia itu masih memiliki kesempatan berubah. Maka tugas kita semuanya mengajak keluarga kita, anak-anak kita yang belum mau sholat, yang masih membuka auratnya, itu tugas kita semua Bapak Ibu. Terus sampaikan saja dakwah kita kepada mereka. Sampaikan dengan cara yang terbaik. Sampaikan dengan akhlak yang mulia. Bisa jadi ini Bapak Ibu, ketika ada anggota keluarga kita saat ini terus jauh dari Allah, kita kasih tahu peringatan, mau tidak, terus kita nggak boleh bosan, terus saja. Kita nggak tahu, barangkali dia akan bertaubat setelah meninggalnya kita. Barangkali keluarga yang selama ini kita ajak untuk menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatnya itu setelah kita meninggal dunia. Ada atau tidak seperti itu? Banyak. Seorang anak yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah sholat, mabok-mabokan, narkoba dan seterusnya. Setiap hari dikasih nasihat ibunya, bapaknya, mentang semuanya. Tapi lagi-lagi tugas kita itu hanya memberikan nasihat, hanya menyampaikan. Manusia itu tidak memiliki wewenang untuk memberikan hidayah, taufik kepada seseorang. Jangankan kita,
Para nabi dan para rasul pun tidak memiliki hal tersebut. Ya, anaknya Nabi Nuh masuk mana Bapak Ibu? Masuk mana anaknya Nabi Nuh? Neraka, penghuni neraka. Ya, ayahnya Nabi Ibrahim penghuni apa? Neraka. Mereka adalah orang-orang terdekat para nabi. Itu para nabi. Ya. Pamannya Rasulullah Muhammad SAW masuk mana? Ya, orang yang dekat dengan beliau. Kalau para nabi dan para rasul saja itu tidak bisa memberikan hidayah atau taufik kepada orang-orang yang mereka cintai, apalagi kita. Wa ma arsalnaka illal balagh. Ya, jadi tugas kita itu hanya balagh, hanya menyampaikan, hanya berdakwah, hanya mengajak, mengingatkan, bukan memaksa. Ingat ini, mengingatkan bukan memaksa. Yang berhak memaksa itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berhak memaksa kita. Kalau kita tidak mau taat kepada Allah, Allah ancam kita neraka. Allah itu memaksa kita. Karena kalau kita tidak mau beribadah kepada Allah, ancamannya apa? Neraka. Tapi kalau kita tidak boleh memaksa seseorang. La ikraha fid din. Tidak boleh kita memaksa seseorang non-muslim untuk masuk ke agama Islam. Tidak diperkenankan di dalam Islam. Tidak boleh kita memaksa orang yang tidak sholat untuk sholat. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Terus saja sampaikan. Ya, bisa jadi anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, masih jauh dari Islam. Ketika kita nasihati tidak diterima, ketika kita nasihati tidak diterima, terus. Ketika kita meninggal dunia, dia baru ingat ucapan-ucapan kita terekam ternyata selama ini. Dulu beliau selalu menasihati saya seperti ini. Sekarang beliau sudah tidak ada. Maka tidak sedikit mereka orang-orang yang bertaubat setelah ditinggalkan orang-orang yang selama ini memberikan nasihat kepada dirinya. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, jangan putus asa. Ya, kita harus berusaha masuk surga bersama-sama. Kita harus berusaha masuk surga bersama anak istri kita, bersama tetangga kita, bersama teman-teman kita. Ya, kalau bisa seluruh komplek kita itu masuk surga bersama semuanya. Itu tugas kita. Ya. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ini adalah fawaid, ya, faedah-faedah penting yang bisa kita petik dari keterangan dan penjelasan Rasulullah Muhammad SAW berkaitan dengan atwarul khalqi, tahapan ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini, dan pungkasan daripada amal perbuatan manusia, bahwa manusia itu ditentukan pada akhir kehidupannya, bukan awalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini, barangkali ada pertanyaan silakan. Barangkali ada pertanyaan, Bapak Ibu, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan, Bapak. Nah, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masuk,